Video ini tentang analisa fundamental saham BHIT, dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar saham BHIT, dilihat dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum videonya saya mulai, kalau Anda nggak keberatan, saya minta tolong Anda untuk like video ini dan tulis BHIT di komen. Kalau nanti videonya nggak bermanfaat sama sekali, Anda boleh cabut like-nya dan Anda boleh juga hapus komennya. Oke, terima kasih buat Anda yang udah ngelakuin ya, yang udah nge-like dan tulis BHIT di komen. Video ini direkam 14 Februari, closing 59. 14 Februari, closingnya di 59. Oke. BHIT ini perusahaan holding ya. Perusahaan holding itu berarti di bawahnya ada anak-anaknya gitu. Seperti Astra gitu ya. Itu kan di bawahnya ada UNTR, ada sawit, dan macam-macam. Nah ini BHIT ini MNC Asia Holding ya. Punyanya Bapak Heritanu, di bawahnya macam-macam tuh sektor-sektor bisnisnya. Kita langsung masuk aja ke topik pertama, topik ekuitas. Topik ekuitas itu gampangnya kalau Anda nggak tahu ekuitas itu apa, gampangnya rekening perusahaan lah. Gitu, itu gampangnya. Kalau manusia kan naruh uangnya kan semuanya juga di rekening. Nah, ini perusahaan kan juga punya rekening. Nah, kira-kira ekuitas tuh kayak gitu gampangnya. Selama 4 tahun terakhir, BHIT sekarang ini ekuitas terbesar. Selama 4 tahun terakhir ya, 18,5 triliun. Terbesar. Terus selama 2 tahun terakhir selalu meningkat. Ini naik 6% dari tahun lalu, tahun sebelumnya naik 29% dari tahun sebelumnya. PR-nya adalah nebak kuartal ke kuartal. Kalau data yang tersaji tahun ke tahun udah ada. Kuartal ke kuartal juga udah ada, tapi di sini PR kita adalah kuartal ke kuartal di tahun 2022. Di sini saya akan nebak angka 2%. Kenapa 2%? Karena ini 2019 pas lagi minus, 2020 pas lagi pandemi, mungkin orang pas pandemi banyak yang beralih ke saham gitu. Terus 2021 udah nggak pandemi, mungkin juga udah banyak yang cabut dari saham, tapi masih ada yang nyisa, jadi dia masih ada. Kenapa saya kaitin ke saham? Karena ya mungkin pas lagi hype-nya saham ya, pas lagi pandemi, itu banyak juga tuh yang masuk ke saham-sahamnya yang di bawah si BHIT ini, yang di bawah naungan. Jadi mungkin ada ngaruhnya, mungkin gitu ya. Di sini saya nebaknya 2%. Kenapa? Karena saya nggak tahu, kalaupun nebak di atas 2%, nebaknya tuh berapa saya nggak tahu. Tapi kalau sampai minus kayaknya enggak gitu. Jadi di sini saya masukin 2%. Topik ekuitas selesai. Sekarang topik laba. Topik laba, kalau misalkan Anda nggak tahu laba itu apa, kalau biar gampang dimengerti, anggap aja kalau orang tuh gajian. Jadi kalau orang gajian tiap tahun meningkat kan, rekening dia tambah membesar, tambah banyak isinya. Kalau saham, labanya meningkat dari tahun ke tahun, wajar kalau ekuitasnya makin membesar. Oke. Di 2022 ini labanya nggak terbesar ya. Terbesar masih di 2019, 351M. Kedua terbesar 2021. Terbesar ketiga 341. Jadi ini nggak terbesar. Turun bahkan kalau dibandingin tahun lalu 2%. Lagi kerjain PR kita yaitu dari kuartal ke kuartal, bukan dari tahun ke tahun, karena kalau dari tahun ke tahun udah ada datanya. Di sini saya akan tulis 2-3%. Kenapa 2-3%? Karena kalau secara tren 3 tahun terakhir, kuartal 3 ke kuartal 4 selalu bagus nih. Selalu naik. Jadi bisa diasumsikan 2022 Q3 ke Q4-nya juga naik. Tapi besarannya naiknya berapa nggak tahu. Nah, di sini saya tulis 23. Bisa jadi di atas 23, tapi kita pakai aja angka terburuk yaitu 23, yaitu di tahun 2019. Topik laba selesai. Sekarang topik dividen. Biar gampang dicerna bagi Anda yang baru pertama kali dengar dividen, itu dividen itu kayak kalau orang sedekah. Jadi
dari bisnisnya atau dari pekerjaannya, dia dapat gaji, dapat laba yang banyak, ekuitas dia membesar ya, rekening dia membesar, tapi dia tidak lupa sedekah ke orang sekitar. Nah, saham ekuitasnya membesar, labanya meningkat, kita lihat dividennya dia bagi nggak ke investornya. Di dividen ada 3 istilah, EPS, DPS, DPR. EPS itu keuntungan si perusahaan. DPS, keuntungan yang akhirnya diterima sama investor yang dibagiin dari keuntungan perusahaan. DPR, berapa persen porsinya. 2019 keuntungan dia 5, yang diterima investor 0, berarti DPR-nya 0%, karena nggak ada yang dibagiin sama sekali. Dari 5 nih nggak ada yang dibagiin sama sekali, jadi DPR-nya 0. 2019, 2020, 2021, 3 tahun berturut-turut DPR-nya 0, berarti dia nggak bagiin dividen sama sekali. Jadi kalau ngambil histori terdekat dalam artian 3 tahun terakhir, ya BHIT ini nggak pernah bagi dividen, dividennya 0. Jadi kalau di sini memprediksi DPR-nya berapa di 2022, ya di sini saya akan tulis 0. Di sini saya ada bikin 3 skema pesimis ya, pesimisnya ya 0. Dia nggak bagiin sama sekali, 0% DPR-nya. Optimisnya saya 0. Karena dari 3 tahun terakhir ya, jarak terdekat, histori terdekat 3 tahun terakhir 0%. Dan optimisnya ibaratnya mengharapkan keajaiban, tiba-tiba dia bagian DPR 50%. 50% dari mana? 50% ini biasanya angka secara umum perusahaan yang mau bagi dividen tuh angka DPR-nya tuh di 50%. Jadi ini optimisnya. Yakinnya saya sih ya dia bagi 0% gitu. Tapi kalau kita masukin 0%, kisaran harga murah, wajar sama mahalnya nggak keluar. Jadi kita kasih aja lah 1% gitu ya. Ceritanya dia DPR-nya 1%. Oke, kalaupun dia bagiin DPR 1%, maka kisaran harga murahnya BHIT itu di 0. Wajarnya di 1, mahalnya di 1. Jadi kalau ditanya nih sampai detik ini, jadi gimana nih? Masa iya harganya 0, 1, 1? Ya udah ini. Kalau nanya valuasinya berdasarkan dividen, kan tadi saya bilang video ini tentang kisah memperkirakan harga wajarnya BHIT dari proyeksi dividen tahun 2023. Ya udah ini. Murahnya tuh di 0, wajarnya di 1, mahalnya di 1. Jadi udah sangat kemahalan. 1 aja mahal. Sekali 59. Bagaimana kalau tunggu dulu sebelum bagaimana, jadi saya pengen ngasih tahu bahwa video ini sebenarnya selesai sampai sini. Video ini ditutup dengan BHIT ekuitasnya terbesar selama 4 tahun terakhir, labanya turun dikit, valuasinya mahal. Nah, video ini ditutup sampai sini. Tapi akan saya lanjutin dengan jikalau. Oke, jikalau DPR-nya 50%, jikalau, maka harga murahnya 24, harga wajarnya 37, harga mahalnya 49. Jikalau ternyata Q3 ke Q4 nya labanya nggak cuma 23%, katakanlah 86% ya, kayak 2021. Maka harga wajarnya ada di 55, baru kelewat 6%. Harga mahalnya ada di 74, masih ada potensi naik 25%. Jadi ada 2 cara nih si BHIT kira-kira layak dibeli kalau dipaksain ya. Kan kalau tadi dari valuasi yang kira-kira masuk akal udah kemahalan ya. Tapi kalau kira-kira ya, mungkin Anda bisa menelisik lebih lanjut, Anda lebih tahu dalemannya. Kalau sampai BHIT bagiin dividen DPR-nya 50%, lalu labanya 86%, ketiga ke Q4-nya, maka barulah BHIT ada di harga wajarnya. Udah kelewat dikit sih, harga wajarnya 55, kelewat 6%. Tapi kalau misalkan labanya nggak 86%, misalkan 50% misalkan ya, itu udah di harga mahalnya. Jadi poin yang bisa merubah adalah 1 di sini ya, di laba. Itu Anda harus cari tahu sendiri. Kalau saya nggak tahu karena saya nggak mendalami. Itu terkait dengan prospek. Terus kalau DPR-nya tiba-tiba naik lebih banyak, misalkan tiba-tiba dia bagi dividen 80% gitu DPR-nya,
bisa jadi lagi. Tapi kalau kita balikin ke analisa ya yang masuk akal gitu, kita masukin 1 ya, karena kemungkinan besar sebenarnya dia DPR-nya bakal 0%. Terus di sini saya nggak tahu berapa. Ya udah. Jadi kalau misalnya nanya, ini kok bisa Min, kan ini dia labanya ratusan miliar, kok harga wajarnya dikit banget sih? Ya karena dia jumlah saham yang beredarnya kebanyakan. Jumlah saham yang beredarnya 86 miliar. Ini akibat mungkin harus dicari tahu lagi sejarahnya. Mungkin kebanyakan right issue gitu, kebanyakan RI right issue. Jadi sahamnya beredarnya banyak. Kalau saham beredarnya makin banyak, laba yang didapat dibagi ke jumlah saham yang beredar. Kalau dibaginya kebanyakan, ya lama-lama harganya valuasinya jadi murah. Gitu kalau pakai sudut pandang dividen. Sebelum saya tutup, saya punya bocoran 3 saham yang like invest. Kenapa saya kasih status like invest? Karena 1, fundamentalnya mewah, ya, ekuitasnya membesar, terus labanya juga meningkat dari tahun ke tahun, terus valuasinya murah. Kan kalau tadi BHIT mahal ya, ini valuasinya masih murah dan prospeknya cerah. Kalau Anda mau dapat bocoran 3 saham yang like invest, bisa Anda akses dengan klik link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.